harta bisa dicari, orang tua nggak bisa diganti. Sedih banget ya. Nah, ada tayangan nih yang rela resign demi merawat ibu. Masya Allah, kayak apa sih? Ini dia. Allah, Ustadz Syam. Tapi kalau kita lihat banyak kisah-kisah orang-orang sukses itu banyak yang memuliakan orang tuanya. Jelas. Seperti Pak Hairul Tanjung membangun masjid atas nama ibunya. Masya Allah. Ya. Pak Yusuf Kala benar-benar cinta kepada ibunya. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam sangat memuliakan bapak dan ibunya. Lihat nih di TV mulu tiap hari. Ya Allah. Ustadz Syam tadi sempat kepotong nih ngomongin masalah waktu adalah uang. Itu kan kata-katanya orang liberalis ya. Kalau kita buat kita yang sebagai muslim yang taat beragama, percaya kepada Al-Quran dan hadis, waktu adalah bakti. Itu maksudnya apa sih sebenarnya Ustadz? Mohon tausiahnya. Terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustadz Maulana, Bunda Tuti, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Quran surah As-Sajdah ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون Allahumma arhamna bil Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di studio, yang di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, para Gen Z yang masih menikmati rezeki yang besar yaitu bersama dengan orang tua. Orang tuanya masih ada, subhanallah, itu adalah rezeki yang tidak akan pernah bisa ditukar dengan apapun itu. Sehingga kalau dikatakan ada istilah waktu adalah bakti, maka tadi dalilnya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah penuhi waktu tersebut untuk berbakti. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulnya, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada negara. Artinya kita memberikan yang terbaik terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu waktu luang. Sehingga seorang sahabat Nabi pernah menyampaikan, ma nadimtu, saya tidak punya penyesalan yang lebih besar penyesalannya dibandingkan gharabat syamsuhu, tenggelamnya matahari, berarti amalku daripada belum bertambah dan ajalku sudah semakin dekat. Tidak ada penyesalan yang lebih besar dibandingkan tenggelamnya matahari, yang mana menandakan berkurangnya umurku tapi amalku belum bertambah. Subhanallah. Apakah tahun ini sudah lebih menyenangkan orang tua dibandingkan tahun kemarin? Atau mungkin orang tua lebih senang ketika umur kita masih 15 tahun, ketika umur kita masih 10 tahun, dibandingkan sekarang kita sudah punya uang tapi kurang menyenangkan orang tua. Subhanallah. Maka dikatakan waktu penuhi dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu penuhi dengan berbakti kepada orang tua. Banyak sekali ulama-ulama saleh ketika ditanya, apa yang membuatmu menjadi seorang ulama? Apakah engkau pernah belajar pada syekh ini? Maka mereka menjawab, dahulu aku pengen sekali belajar kepada syekh tersebut, tapi ibuku tidak mengizinkanku, maka aku tidak berangkat ke sana. Subhanallah, justru karena tidak berangkatnya berberkah ilmunya. Kenapa? Karena sedang taat kepada perintah ibunya. Kenapa engkau tidak mengajar ini? Subhanallah, S2, S3, menjadi seorang alim ulama dari universitas ini misalnya. Saya pengen sekali sekolah di sana, tapi ibu saya melarang saya. Justru saya berbakti kepada ibu saya, malah itu yang bikin ilmunya jadi berkah. Subhanallah. Jadi ada prioritas-prioritas yang kadang-kadang di pandangan manusia tuh keren banget ya, dia berjihad di jalan ini, padahal sebenarnya jihadnya di rumahnya gitu. Betul, dan itu pernah terjadi di zaman Nabi ketika seorang sahabat minta izin untuk berjihad. Kata Nabi, pertanyaannya, apakah bapak ibumu tidak membutuhkanmu? Kalau mereka membutuhkanmu, maka jihadmu adalah kepada mereka. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Syam, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Wah, kayaknya ini udah pengen nanya-nanya nih sama guru-guru kita. Langsung aja ya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau nanya? Yang mana? Oke, Ibu silahkan. Tuh ngadep depan sana Bu, Ibu siapa namanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasana dari Majelis Taklim Al-Muhtar Bojong Picung Cianjur. Oke, Ibu Siti mau nanya sama siapa? Sama Bunda Tuti. Boleh. Assalamualaikum Masya Allah, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Mangga. Bunda, ketika seorang anak ditelepon, dia selalu jawab, "Mah, aku lagi sibuk, nanti aku telepon lagi." Nah, tapi tidak pernah terjadi dia telepon balik. Aduh. Apakah itu menyakiti hati orang tua, Bunda? Oh, baik, baik, Terima baik. kasih, Bunda. Sama-sama, bagus Baik. pertanyaannya. Baik. Ibu udah punya anak atau? Udah. Udah, anaknya umur berapa? Umur 13 tahun sama 10 tahun. Oh gitu. ya Allah. Baik. Seneng gak kalau ditelepon sama anaknya? Seneng banget. Oh baik. Silakan Di Bunda. teleponnya minta duit. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Masya Allah. Silakan kembali. Bunda, udah cukup jelas ya pertanyaannya ya. Jadi gimana tuh kalau misalkan ada anak janji mau nelpon tapi nggak balik nelpon Iya, tuh. Silakan Bunda. Yes. Iya, terima kasih. Mohon izin guru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terjadi seperti itu, anak sudah sibuk dengan kegiatannya, dengan aktivitas kehidupannya. Orang tua itu sebetulnya ingin sekali disapa. Walaupun tidak didatangi setiap hari, apalagi kalau anaknya itu sudah berkeluarga. Nah, ini yang harus jadi perhatian kepada kita semua sebagai anak. Orang tua mungkin tidak akan sering-sering untuk menelepon karena tahu kegiatan anaknya. Tetapi kita sebagai anak yang harus tahu waktu kapan kita menelepon orang tua, menanya kabar minimal. Itu komunikasi yang terjalin sama dengan silaturahmi. Jangan sampai kita terputus. Kalau ingat ada waktu baru telepon. Kalau bisa utamakan telepon pagi-pagi, tanya dulu orang tua. Sebelum beraktivitas jangan sampai luput, minta doa kepada ibu, minta doa kepada ayah. Kalau orang tuanya masih ada. Kalau tidak ada, selesai sholat subuh, bacakan Al-Fatihah, berdoa. Kenapa? Karena orang tua yang masih hidup juga butuh perhatian. Betul tidak? Bukan ingin diberikan tentengan atau bawaan atau sekedar "Mi, udah dikasih uang, udah ya." Enggak gitu. Tetapi anak harus tahu bagaimana perasaan orang tua ketika jauh dari anak. Apalagi kalau orang tua anaknya sudah menikah semua. Punya anak 8, nikah semua. Tetap aja tinggal berdua bersama suami, bersama orang tua kita, ayah dan ibu. Betul tidak? Ibu, bapak, ini perhatian buat kita. Jangan sampai kita ini telat mengabari, apalagi PHP. "Bu, saya lagi sibuk." Waduh, sok sibuk amat. Jangan kayak gitu. Sehebat apapun kita, sesibuk apapun kita, orang tua telepon langsung angkat. Kenapa? Disitulah berkahnya Allah diberikan kepada kita. Kaget, Bu? Oh, kurang kenceng ya? Nah, jadi kalau misalkan kita ditelepon, usahakan kalau itu orang tua harus dikecualikan. Yang lain mungkin kita sedang rapat, sedang sibuk, oke lah nggak apa-apa, ditunda. Tetapi kalau ada orang tua yang menelepon, berarti itu udah rasa rindu yang mendalam. Dan rindu itu obatnya hanya bertemu atau bertelepon. Betul? Jadi kalau udah janji sama orang aja nggak boleh bohong. Iya, apalagi sama orang tua. Jangan Iya, ya, karena nanti ya jangan. itu bisa nyakitin hati orang Betul, tua. lebih ya. baik kita pending. Sebentar ada telepon orang tua. Bagus itu. Baik, Insya jangan. Allah, iya. Terima kasih Bunda Tuti, kasih tepuk Sama-sama, tangan Kak dulu Caca. dong Bu. Luar biasa. Nah Ustadz Syam, ini ada beberapa anak nih subhanallah yang sukses, tapi kalau ditanya kok kamu bisa sukses sih? Jawabannya bukan karena doa orang tua, tapi jawabannya karena usaha saya. Saya tuh dari Masya Allah. muda tuh udah usaha ini gitu loh. Nah, apakah kalau seorang anak merasa kesuksesannya karena tangan usahanya sendiri, bukan karena doa orang tua, itu apakah tanda-tanda ujian atau kesuksesannya itu sebenarnya istidraj? Silakan. Istidraj Yes. itu adalah Allah membiarkannya menikmati di dunia ini, tapi tidak jalan yang sesuai dengan apa yang diatur sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasa karena usahanya sendiri akhirnya nanti ada kehancuran yang akan datang kepada dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi bahasannya setelah yang satu ini, jangan sekarang. Baiklah kalau gitu, jadi jangan kemana-mana, ingat ya, catat dan tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah.